Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa sihhataka qabla saqamika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faragaka qabla syukrika. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak terbilang. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada para sahabatnya, para tabi'innya, para keluarganya, dan kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai, alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki nisfu min Ramadan, pertengahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa dan amal-amal ibadah lainnya yang sudah kita laksanakan 14 hari ke belakang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi dengan tema Ramadan sebagai momen untuk memperbaiki diri. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai, patut kita syukuri bahwa kita bisa sampai pada Ramadan tahun ini, karena banyak sekali tetangga kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita yang tidak sampai pada bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang begitu besar yang harus kita syukuri. Dengan menjalankan ibadah saum sebaik-baiknya, melaksanakan dan memperbanyak ibadah selama bulan Ramadan semaksimal mungkin. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, kalau kita kaji dari amaliyah Ramadan, baik dari ibadah puasanya, dari sahurnya, dari tadarusnya, dari tarawihnya, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil, bahkan sebagai latihan untuk menempa diri kita menjadi lebih baik lagi setelah kita melewati bulan Ramadan tahun ini. Selama Ramadan ini kita dilatih, kita digembleng dengan syariat Islam
supaya kita menjadi pribadi, menjadi muslim yang lebih baik lagi. Digembleng baik secara fisik maupun secara mental. Kalau kita kaji dalam ibadah puasa, kita mendapatkan gemblengan secara fisik, di antaranya dengan pola tidur yang berubah ketika di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Biasanya kita bangun tidur itu ketika subuh, bangun malam kadang-kadang, atau sama sekali mungkin malas. Tapi ketika bulan Ramadan, kita dipaksa untuk bangun malam untuk melaksanakan sahur. Kemudian selama bulan Ramadan ini kita melaksanakan ibadah puasa, menahan diri, mengatur pola makan, mengatur frekuensi makan yang biasanya di luar bulan Ramadan itu sampai 3 kali makan. Selama bulan Ramadan dikurangi menjadi 2 kali makan. Bahkan waktunya pun berbeda, tidak seperti hari biasanya. Ini mendidik kita, melatih kita untuk mengatur pola makan kita agar kita lebih sehat. Dan banyak sekali pelatihan gemblengan fisik dari ibadah puasa yang bisa kita anggap, yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Dan bahkan gemblengan secara mental ini lebih banyak yang diharapkan akan dihasilkan dari ibadah puasa. Di antaranya, selama ibadah puasa ini kita dituntut untuk selalu sabar. Sabar dalam menahan diri dari makan makanan, minum minuman, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau selama bulan Ramadan, selain bulan Ramadan, kita dituntut untuk sabar agar kita tidak memakan makanan yang haram, agar kita menjauhi dari meminum minuman yang haram. Misalnya ketika di luar bulan Ramadan, kita melewati sebuah kebun. Ternyata di kebun itu ada sebuah pohon durian yang sedang berbuah. Dari kejauhan sudah kita cium aromanya. Sungguh menggoda sekali itu aroma durian. Kalau mengikuti hawa nafsu, rasanya ingin sekali kita mengambil buah durian itu. Tapi kita harus menahan diri agar kita sabar, agar kita menahan diri untuk tidak mengambil buah durian itu. Sebab buah durian itu bukan milik kita, itu adalah milik orang lain. Jadi haram kalau kita memakannya. Kita berupaya sabar dalam menjauhi dari perkara yang haram. Tapi ketika ibadah puasa, levelnya lebih tinggi lagi, kesabarannya ditingkatkan lagi. Kita tidak hanya dituntut untuk menahan dari perkara yang haram, tapi perkara yang halal pun, makanan yang halal, minuman yang halal pun, kita tidak boleh memakannya selama puasa. Misalnya ketika siang hari bolong, kita buka kulkas, ternyata di kulkas itu ada berbagai macam makanan yang sungguh menggiurkan. Tapi bagaimana sikap kita? Kita harus sabar untuk menahannya, walaupun makanan itu adalah halal. Sebab yang punya kulkas itu adalah orang tua kita. Sungguh kesabaran yang dituntut dalam ibadah puasa ini levelnya lebih tinggi dari kesabaran yang harus kita latih pada di luar bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan ini kita dituntut untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, membiasakan diri untuk melakukan amal soleh, tadarus, sholat sunat, dan ini diharapkan menggembleng mental kita agar setelah keluar dari bulan Ramadan ini, kebiasaan bertadarus, kebiasaan bangun malam melaksanakan qiyamul lail, kebiasaan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, ini akan terus kita laksanakan setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Ini mental yang diharapkan dimiliki oleh seorang mukmin ketika selesai melaksanakan ibadah saum.
sehingga kita mencapai tujuan dari puasa yang diharapkan oleh Allah yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian termasuk orang yang bertakwa. Tujuan dari puasa yang diharapkan adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita kaji secara ilmu bahasa Arab, dalam kaidah bahasa Arab, bahasa yang digunakan di sini adalah la'allakum tattaqun. La'alla itu maknanya litaroji, artinya suatu pengharapan yang mungkin bisa dikabulkan, yang mungkin bisa tercapai. Dan ini membutuhkan proses. Menggapai derajat takwa itu tidak akan mudah, tidak akan sekonyong-konyong, tidak akan mudah untuk menggapainya. Ini membutuhkan suatu proses. Nah, proses ini dilakukan selama bulan Ramadan, dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, dengan amaliyah-amaliyah Ramadan sesuai syariat Islam. Jadi orang Islam yang melaksanakan puasa akan mencapai derajat takwanya apabila puasanya dengan benar, sesuai dengan syariat Islam, apabila mempergunakan waktunya untuk bertadarus, apabila melaksanakan sholat tarawih dengan benar sesuai syariat Islam, melaksanakan hal-hal yang diperintahkan, menjauhi perkara yang membatalkan puasa atau yang membatalkan pahala puasa. Kalau puasa ini benar-benar kita lakukan dengan baik, insya Allah derajat takwa itu akan kita capai manakala kita akan selesai melewati bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, ibu berpesan pada kalian ini adalah generasi muda, harus menjadi generasi muda yang tangguh. Masa depan kalian di depan masih banyak, masih panjang, masih banyak impian yang harus kalian kejar. Makanya pendidikan mental yang ada dalam ibadah puasa ini harus kalian gapai. Harus kita manfaatkan momen Ramadan ini sebagai upaya untuk memperbaiki diri, menggunakan kesempatan selama kita masih muda. Sebab dalam hadis Rasul disebutkan, Igtanim homsan qobla khomsin. Pergunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama adalah hayataka qobla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Kita harus mempergunakan waktu hidup kita ini sebaik-baiknya dengan memperbaiki diri, memperbanyak amal ibadah sebagai bekal kita di hari nanti, di hari kemudian. Terutama momen-momen Ramadan ini banyak sekali amaliyah Ramadan yang harus kita laksanakan. Jadi pergunakanlah sebaik-baiknya. Yang kedua, wasihataka qobla saqomika. Masa sehatmu sebelum sakitmu. Alhamdulillah sampai hari ini, sampai hari ke-15 kita diberikan kesehatan. Di tengah pandemi corona yang menimpa seluruh umat di dunia, khususnya di Indonesia, banyak sekali tetangga kita, saudara kita yang terkena virus corona, bahkan ada yang sudah sampai meninggal. Alhamdulillah sampai hari ini, khususnya Kecamatan Parakan Salak, kita masih aman. Makanya kondisi sehat ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga yaitu wasyababaka qobla haromika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Kalau masa muda, masih muda, kita tenaga masih kuat, masih energi, masih oke. Berbeda ketika sudah tua. Kalau sudah tua, boro-boro
melaksanakan ibadah sunat yang banyak alasan, nggak kuat kakinya atau macam-macam lah, banyak alasan. Nah, kita nih yang masih muda, yang tenaganya masih oke, coba perbaiki ibadah kita, pergunakan masa sehat ini dengan sebaik-baiknya, masa muda ini dengan sebaik-baiknya, agar kita mencapai derajat takwa. Kemudian yang keempat, wagina kakobla fakrika, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Ketika di bulan Ramadan ini kita dikasih oleh Allah kelebihan secara duniawi, kelebihan secara materi, dipergunakan untuk banyak bersedekah, banyak membantu orang-orang yang membutuhkan. Karena di sekitar kita, ya tidak dipungkiri masih banyak orang-orang yang membutuhkan, apalagi dengan kondisi sekarang banyak yang terkena imbas dari virus wabah corona ini, banyak pengangguran, banyak yang di PHK. Jadi banyak sekali orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kemudian yang kelima adalah wa farogika qabla syuglika, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Ibu yakin kalian sekarang memiliki waktu yang banyak, apalagi dengan belajar dari rumah. Sekarang ini banyak sekali waktu luang di rumah, dipergunakan dengan sebaik-baiknya selama Ramadan ini, dipakai untuk bisa membantu orang tua, dipakai untuk bertadarus, dan dipakai untuk amal soleh lainnya, agar kita selesai bulan Ramadan ini bisa menggapai derajat takwa yang diharapkan dari hasil ibadah puasa Ramadan ini. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, kita bisa memperbaiki diri selama bulan Ramadan ini. 15 hari ke depan bulan Ramadan harus lebih baik dari 14 hari ke belakang. Karena orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun. Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itu adalah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua berdoa, kita termasuk orang yang beruntung, dan setelah bulan Ramadan lewat ini kita bisa menggapai derajat takwa sesuai dengan yang diharapkan dari ibadah puasa Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.